Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3 kegiatan TU. Itu subtema 1 yaitu belajar tentang fokus pada listrik, penemuan yang mengubah dunia. Pada pelajaran hari ini kita diminta mengidentifikasi tentang informasi penting tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang nak masuk siapa? Nah? Oke, sama? Siap. Oke. Baik. Hal yang pertama yang akan kita identifikasi adalah apa itu listrik. Apa itu listrik? Listrik itu apa? Listrik. Listrik. Ada yang tahu listrik itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Listrik itu adalah rangkaian dari fenomena fisika yang berkaitan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Ini salah satu apa? Lampu listrik. Cerminan salah satu lampu listrik. Itu listrik, ya. Benda-benda yang dapat menghasilkan listrik disebut dengan sumber listrik. Misalnya apa? Misalnya baterai. Baterai itu disebut juga dengan listrik. Pokoknya yang bersumber dengan kalau bisa menghidupkan sesuatu barang. Itu disebut dengan sumber listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi yang tertentu. Dan pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan belajar yang namanya rangkaian listrik seri. Alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Contohnya seperti ini, ya. Nah, pada ujian yang akan kalian lakukan, ujian praktek pasti ada. Seperti ini. Ini salah satu contoh rangkaian listrik seri. Nah, ini. Nah, contohnya adalah ini adalah lampu. Ini adalah saklar atau stop kontak. Ini adalah baterai. Dan yang ini adalah kabel. Ini gambar ini disebut dengan rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri. Kenapa dengan disebut dengan rangkaian listrik? Karena dia melingkar, tidak ada anak-anakannya seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail, ya, Bapak akan beri gambar rangkaian paralel. Paralel itu seperti ini, ya. Ini ada lampu, ini ada lampu. Saklarnya atau stop kontaknya ini adalah baterainya. Ini adalah disebut dengan rangkaian apa? Rangkaian paralel. Ada dua, ini yang pertama. Tapi yang akan kita praktekkan, ya, atau kalian praktekkan di ujian praktek di semester depan itu adalah yang ini. Rangkaian listrik seri. Kenapa disebut dengan rangkaian listrik seri? Karena baterai ini disebut dengan sumber energi listrik. Untuk menghasilkan, untuk menghidupkan lampu, kita menggunakan kabel untuk mengalirkan atau menjadi jalan arusnya listrik. Listrik ke stop kontak. Stop kontak ini untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Tahu stop kontak? Atau tidak tahu? Lampu tahu? Kabel tahu? Baterai tahu? Kabel dan seterusnya dihadirkan ke lampu. Begitu juga. Baterai ini disebut dengan sumber listrik. Stop kontak disebut dengan untuk mematikan atau fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Lampu ini untuk apa? Menerangkan suatu ruangan yang gelap.
Gimana kalau di center Pak? Sama, menggunakan rangkaian seri juga seperti itu, ya. Itu yang disebut dengan rangkaian listrik seri. Dalam penggunaan listrik kita dapat memanfaatkan secara langsung. Misalnya ini, malam hari tidak ada kegelapan. Itu pada zaman dahulu. Pada zaman dulu, orang tua kita, nenek moyang kita itu pakai pelita, tahu pelita? Lilin tidak ada. Kehidupannya menggunakan korek dan minyak tanah. Ya benar, menghidupkannya pakai korek. Tapi kalau tidak ada minyak tanahnya tidak mungkin itu. Tahu obor? Bentuknya seperti apa? Dibuat dengan bambu. Apalagi? Suar. Tahu suar? Ada yang tahu suar? Bentuknya, kita akan cari sendiri ya. Lalu ciri-ciri dari rangkaian paralel. Nih kita masuk ke rangkaian paralel yang itu. Yang kedua, ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah sebagai berikut. Arus mengalir melalui satu cabang atau lebih dari apabila salah satu listriknya dilepas atau rusak, yang lain akan tetap menyala. Misalnya ini, ya, yang ini putus, maka yang akan menyala yang nomor 1, nomor 2. Yang nomor 2, nomor 1 menyala. Apakah nomor 2 ini menyala atau tidak? Menyala, karena aliran asnya ini tidak terkecuali putusnya di sini. Maka dua-duanya, lampu 1 dan lampu 2 akan putus atau tidak akan dihitung. Lampu akan menyala sama terangnya, akan tetapi kekurangan dari rangkaian ini adalah boros kabel dan stop kontak, serta nyala lampu lebih redup dibandingkan dengan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu adalah lampunya stabil. Misalnya wattnya 50, berarti terangnya sama seperti itu. Kalau misalnya kita pakai rangkaian listrik paralel, itu tidak akan sama, ya. Coba misalnya, pertanyaannya, coba kalian bayangkan hidup tanpa listrik, gimana zaman sekarang? Gelap, ya. Kita lihat macam tidak dilihat. Mau pergi ke WC pun tidak bisa, susah. Secara apa Pak? Kalau tidak ada untuk ngecasnya, kan baterai ada Pak. Kalau harganya mahal, makanya pada zaman sekarang kita bersyukur sekali karena listrik sudah masuk ke tempat di desa Tae. Listrik itu masuk tahun 1999. Berarti itu sama dengan umur Bapak sekarang. Jadi listrik ada di Tae ini sudah masuk, sudah menerangkan rumah-rumah kita yang di kampung-kampung, Bangkan, Ejing, mana lagi Tae dan Telaga itu umur listriknya sudah 26 tahun. Jadi rangkaian listrik dan paralel ini sering juga kita temui di rumah-rumah kita. Misalnya ini, siapa yang bantu Bapak pasang ini kemarin tuh? Paralel. Ini menggunakan rangkaian apa? Rangkaian listrik seri. Karena stop kontaknya satu di kantor. Misalnya dihidupkan, maka akan hidup semua. Kalau misalnya kita menggunakan rangkaian listrik paralel, misalnya dihidupkan, misalnya di kelas 6 dihidupkan, berarti yang di kelas 4 dan kelas 5 akan mati seperti itu. Jadi hal yang perlu kita ketahui adalah rangkaian listrik seri dan paralel itu adalah rangkaian campuran. Ada juga sebutnya rangkaian campuran, adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian ini mengambilkan kelebihan dari rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Ini sering misalnya di rumah kalian, di kamar beda nggak stop kontaknya?
Itu untuk menghidupkan lampu yang di kamar. Di ruang tamu satu juga, yang di dapur satu juga, dan di WC satu juga. Itu adalah salah satu rangkaian campuran. Kenapa disebut dengan rangkaian campuran, Pak? Karena rangkaian paralel dan rangkaian seri itu digabung menjadi satu. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Misalnya lampu. Ini lampu. Akalnya dari sini. Kontaknya dari sini. Ya. Kontaknya dari sini. Ada dari sini. Stop kontak yang nomor 1 akan menghidup atau mematikan lampu yang nomor 1. Nomor 2 juga seperti itu. Kalau misalnya kita matikan stop kontaknya, maka lampu nomor 2 akan mati. Jika kita hidupkan stop kontak nomor 3, maka akan dihidup walaupun nomor 2 ini kita matikan. Kenapa dia tidak mati, Pak? Karena sambungannya atau di kabelnya itu ada sambungan yang bisa dialirkan langsung ke tempat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita pas lampunya hidup. Hidupkan maksudnya. Itu. Ya. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi apa itu rangkaian listrik. Ada berapa rangkaian listrik tadi? Ada 3 rangkaian listrik, seri, paralel, dan campuran. Seperti itu. Yang sering digunakan di rumah-rumah itu pakai rangkaian listrik campuran. Jadi salah satu praktek yang kita lakukan di ujian praktek nanti adalah, atau penilaian mandiri, yaitu adalah salah satunya menggunakan rangkaian listrik seri. Alatnya sudah ada, nanti kita akan coba. Paham? Jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Selamat siang dan sampai jumpa. Nah, gitu jalan.